nilai kemanfaatan dari uang yang kita miliki itu menurun. Terus kemudian kenapa kita juga harus investasi? Karena kita tidak pernah tahu ke depan kita akan menghadapi apa, bencana apa, atau keperluan atau kebutuhan mendadak apa yang kita hadapi di depan. Dan terakhir, kenapa kita harus investasi? Dengan kita investasi, kita turut membantu pemerintah, negara ini untuk menggerakkan roda perekonomian. Karena dari investasi yang kita lakukan, kemudian itu akan mengenerate satu aktivitas usaha yang bisa membuka peluang kerja, yang bisa memberi tambahan penghasilan, pendapatan buat pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan yang kita, yang dananya atau sumber dayanya diperoleh dari investasi yang dilakukan oleh kita-kita. Jadi itu kenapa kita harus berinvestasi. Nah, seperti apa investasi dan mau kita siapkan seperti apa masa depan kita? Ini survei mengatakan bahwa 78% orang tidak mengerti tentang produk investasi. Atau mungkin mengerti tapi produk yang relatif konservatif, misalnya seperti investasi di tanah atau investasi di emas. Selain itu, investasi itu bukan tanpa risiko. Jadi setiap kegiatan yang kita lakukan di dunia ini semua pasti ada risikonya. Termasuk kalau kita akan melakukan investasi. Saya sebutkan beberapa, banyak sekali sebetulnya risiko yang terkait investasi, tapi yang barangkali mudah untuk dipahami. Yang pertama adalah risiko likuiditas. Jadi kalau kita investasi di rumah atau di tanah, nilainya cukup besar, kemudian suatu ketika kita ada kebutuhan mendadak, belum tentu rumah atau tanah yang kita beli itu bisa seketika menjadi uang. Kadang-kadang butuh pemasaran dulu, butuh broker, butuh pihak ketiga, butuh notaris, mungkin perlu 1, 2, 3 bulan, belum tentu juga ada langsung pembeli, itu maka disitulah ada risiko likuiditas, di mana uang itu tidak bisa serta-merta kita cairkan. Kedua, ada risiko kredit. Jadi ketika misalnya investasi itu dalam bentuk obligasi, dalam bentuk saham, terus kemudian perusahaan yang menerbitkan obligasi itu bangkrut, maka investasi yang kita tempatkan pada surat utang yang diterbitkan oleh perusahaan itu juga berisiko untuk tidak kembali. Ketiga, risiko pasar. Kita tahu teman mahasiswa, kakak-kakak mahasiswa kan tahu kalau saham itu berfluktuasi, kadang-kadang harganya tinggi, kadang-kadang harga rendah. Nah, ketika kita perlu dana, kebetulan harga sahamnya lagi jatuh, otomatis uang yang kita tempatkan mungkin tidak akan kembali sebesar ketika kita melakukan investasi. Itulah yang namanya risiko pasar. Terakhir ada risiko politis. Kalau adik-adik baca berita ketika pemerintah atau negara Amerika melakukan pemilihan presiden dan hari itu diketahui bahwa yang menang adalah Donald Trump, maka yang terjadi adalah di pasar saham harga saham turun. Harga saham di Indonesia, tapi harga saham di Amerika malah meningkat. Begitu pula nilai tukar rupiah kita terhadap dolar. Rupiah kita tiba-tiba terpuruk dari sekitar 15 ribuan menjadi hampir 16 ribuan per dolar Amerikanya. Sementara di sisi yang lain, di masyarakat Amerika mereka senang mungkin karena dolarnya kemudian menguat. Nah, risiko politik ini memang susah untuk diukur karena namanya politik, di satu pihak menguntungkan, mungkin di pihak yang lain merugikan. Nah, itu yang kemudian menjadi risiko ketika kita berinvestasi pada
saham atau pada obligasi. Karena harga obligasi juga ketika Donald Trump terpilih, itu harganya tiba-tiba turun. Tidak ada hubungan langsung, tapi ya begitulah mekanisme pasar. Kadang-kadang sentimen pun bisa membuat satu instrumen investasi harganya jatuh atau harganya meningkat. Simpelnya, kalau kita berinvestasi, kita ingin menikmati hasil yang tinggi, kita juga harus mampu atau berani menanggung resiko. Karena semakin tinggi imbal hasil yang dijanjikan, maka akan semakin tinggi pula resiko yang harus kita hadapi. Nah, bagaimana kita memitigasi resiko supaya risiko itu kalaupun misalnya itu terjadi, dampaknya tidak terlalu besar. Yang paling utama adalah kita harus melakukan alokasi aset. Kita harus melakukan diversifikasi. Jangan menempatkan telur dalam satu keranjang. Kalau keranjang itu jatuh, seluruh telurnya pecah. Makanya kalau misalnya kita punya uang, sedikit atau banyak, sedapat mungkin kita lakukan diversifikasi. Jangan semuanya dibelikan emas, jangan semuanya misalnya dibelikan saham, gitu kan. Jangan semuanya dibelikan tanah. Harus ada diversifikasi supaya kita terhindar dari risiko-risiko yang tadi kita sudah lihat bersama-sama. Nah, bagaimana kita mulai melakukan investasi? Ada 6 tahapan yang kita harus siapkan, yang harus kita lakukan. Yang pertama, kita harus tahu dulu apa tujuan keuangan yang kita capai, ingin kita capai melalui investasi. Sekarang adik-adik mahasiswa mau ujian, mungkin 1 tahun, 2 tahun lagi lulus. Terus nanti kalau lulus mungkin pengen istilahnya healing dulu sebelum cari kerja. Pengen jalan-jalan kemana? Ke Singapura, ke Malaysia, ke Hong Kong gitu kan, atau ke Jepang. Nah itu dari sekarang kita tahu berapa rupiah yang harus kita keluarkan kalau kita mau jalan-jalan. Nah itu kita hitung, kita tetapkan dulu itu adalah tujuan kita untuk kita investasi dari hari ini. Supaya 2 tahun lagi kita punya cukup dana untuk kita jalan-jalan. Misalnya ya, atau kita pengen nanti habis lulus pengen beli motor atau pengen beli mobil. Nah itu jadi tujuan dari investasi kita. Nah terus kemudian kita mengukur diri sendiri. Habis kita tahu tujuan kita, kita ukur. Kita itu tipenya tipe yang mana? Tipe orang yang berani ambil risiko atau tipe orang yang istilahnya cari yang aman-aman aja gitu, nggak mau ambil risiko. Karena itu nanti menentukan investasi apa yang akan diambil. Setelah kita tahu kemampuan kita, daya tahan kita seperti apa. Nah, yang ketiga kemudian kita tetapkan strateginya. Strategi investasi apa yang kita akan jalankan. Baru kemudian setelah kita tahu strateginya, yang keempat kita tentukan instrumen investasinya. Mau emas, mau tanah, mau obligasi, mau saham, atau nanti misalnya mau reksadana sebagai yang mana yang produk yang diterbitkan atau dikelola oleh PT PNM Investment Management. Habis itu administrasi ya tentu harus buka rekening investasi dan terakhir harus jalankan investasi secara disiplin. Kalau kita sudah tetapkan strategi akan menyisihkan sebagian dana uang jajan kita 100.000, 200.000, 300.000 setiap bulan itu harus kita lakukan secara disiplin. Itu langkah-langkah investasi yang harus kita lakukan. Kemudian di sini saya coba jelaskan.
apa saja instrumen investasi yang tersedia. Itu kita bedakan dalam dua subkategori, kategori aset keuangan dan kategori aset non keuangan. Kita lihat satu persatu, mulai dari aset keuangan, apa saja aset keuangan. Yang paling simpel itu tabungan dan deposito. Kemudian ada reksadana, ada obligasi atau sukuk. Ini sukuk ini adalah obligasi yang berbasis syariah, dan ada saham. Itu adalah aset keuangan. Sementara kalau yang non keuangan itu misalnya emas dan logam mulia atau properti. Nah, kalau kita coba teliti, telaah lebih mendalam seperti apa aset non keuangan ini berdasarkan karakteristiknya. Misalnya kalau untuk emas dan logam mulia, maka secara risiko itu relatif rendah, tapi menjanjikan return yang relatif kecil. Mungkin ada yang mencoba atau membantah, rasanya emas itu 1 tahun terakhir lumayan meningkat, lumayan tinggi. Nah, memang itu kondisi yang agak anomali kalau menurut kami, karena memang seharusnya tidak secepat itu, tidak setinggi itu, dan memang terbukti 1 bulan terakhir ternyata ada koreksi. Jadi harga saham sudah mulai turun kembali, dan ini mungkin boleh dibilang anomali market karena sebetulnya harusnya tidak seperti itu. Jangka waktu relatif panjang, tapi secara likuidasi aset itu relatif lebih mudah dibandingkan kalau misalnya properti. Nah, kita lihat properti itu secara resiko relatif tinggi, khususnya barangkali untuk tanah-tanah yang suka jadi objek spekulasi ya. Kemudian tingkat returnnya juga relatif tinggi, tapi dengan jangka waktu juga yang sama panjang, dan likuidasinya untuk aset properti itu tidak mudah karena banyak sekali faktor yang harus dipertimbangkan, terus kemudian pihak-pihak yang dilibatkan. Oke, sekarang saya coba masuk ke investasi di pasar modal. Jadi kita lebih spesifik diskusi atau membahas terkait investasi di pasar modal. Saya coba sebutkan 4 diantaranya, sebenarnya ada lebih dari 4, tapi saya coba sebutkan 4 saja. Yang pertama itu adalah saham, kemudian yang kedua obligasi atau sukuk obligasi syariah, yang ketiga adalah reksadana, yang keempat derivatif. Derivatif ini lebih kompleks, gitu. Agak lebih susah untuk dipahami. Barangkali nanti ini tidak akan menjadi objek diskusi kita pagi hari ini karena memang mungkin butuh waktu yang lebih lama untuk kita membahas terkait derivatif ini. Nah, kemudian kita jelaskan juga siapa pelaku di pasar modal ini, baik itu saham, obligasi maupun reksadana atau yang tadi derivatif. Yang pertama tentu itu adalah emiten. Siapa itu emiten? Itu adalah perusahaan yang menerbitkan dan mencatatkan efek obligasi atau saham secara umum, jadi ditawarkan kepada public listing, kemudian nanti efek itu diperjualbelikan di bursa atau di luar bursa. Yang di bursa itu apa? Yang di bursa itu biasanya adalah saham. Makanya ada Bursa Efek Indonesia. Saham diperjualbelikan di sana. Sementara yang di luar bursa itu adalah umumnya obligasi atau sukuk. Jadi istilah marketnya itu adalah over the counter. Jadi ditransaksikan di luar bursa, tapi kemudian nanti dicatatkan saja di bursa, tapi tidak diperjualbelikan. Jadi jual belinya itu antara penjual dan pembeli, tidak melalui mekanisme bursa. Kemudian yang kedua, investor. Investor itu siapa? Investor itu adalah mungkin kalian-kalian semua, kakak-kakak mahasiswa semua. Individu, lembaga,
perusahaan atau institusi lainnya yang bertransaksi baik membeli maupun menjual saham-saham yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Itu yang kita sebut sebagai investor. Nah, bagaimana mempertemukan emiten dengan investor? Disitulah peran dari perusahaan efek. Mereka adalah pihak yang membantu investor dalam melakukan investasinya. Ada 3 macam, ada 3 jenis perusahaan efek. Ada yang namanya perantara pedagang efek, itu broker, dealer itu umumnya, atau perusahaan sekuritas. Kemudian ada penjamin emisi efek, itu adalah yang membantu perusahaan untuk menerbitkan obligasi atau sukuk atau saham, dan ada manajer investasi atau investment management. Itu adalah nanti perannya kami untuk membantu investor untuk berinvestasi di pasar modal, tapi tidak secara langsung. Jadi tidak dengan cara membeli saham atau membeli obligasi, tapi memiliki atau membeli unit penyertaan di reksadana. Nanti reksadananya yang baru berinvestasi pada saham dan atau obligasi. Nah, itu secara umum pelaku di pasar modal. Ada banyak lagi profesi penunjang, baik itu konsultan hukum maupun notaris maupun bank kasedian gitu ya, walaupun maupun wali amanat. Tapi secara umum ini adalah 3 pelaku utama di pasar modal. Nah, kemudian tadi kalau masih ingat langkah-langkah investasi, itu yang nomor 2 adalah bagaimana kita mengetahui risk profile kita masing-masing. Apakah kita masuk profil risiko konservatif, apakah kita masuk profil risiko moderat, atau kita masuk profil risiko yang agresif. Yang konservatif itu dia individu yang cenderung takut untuk ambil risiko. Jadi dia tingkat penerimaan risikonya rendah, dia nggak mau ambil risiko yang terlalu besar, nggak mau berjudi, nggak mau menghadapi masalah besar di kemudian hari yang diakibatkan dari aktivitas investasinya. Nah, kemudian sementara yang dimasukkan kategori risiko moderat itu kalau dia mulai berani ambil risiko, tapi masih cukup hati-hati. Jadi dia udah berani, misalnya ada potensi rugi 10% atau 20% dia berani. Tapi dia tahu kalau 10% atau 20% itu adalah nilai yang masih bisa dia tanggung, nilai kerugian yang masih masuk dalam kalkulasi dia. Itu masuk dalam risiko moderat. Sementara risiko agresif, dia benar-benar adalah seorang risk taker. Dia umumnya misalnya ini investor yang impulsif gitu ya. Jadi dia punya rasa ingin tahu tinggi, punya emosi yang meledak-ledak gitu ya. Nah ini tipe yang agresif, termasuk nanti ketika dia berinvestasi. Ketiga risk profile ini nanti akan menentukan mana instrumen investasi yang cocok buat masing-masing kategori ini. Konservatif cocoknya investasi di mana, kalau moderat boleh investasi di mana, tentu yang moderat variasi instrumen yang bisa diinvestasikan jauh lebih besar daripada konservatif. Begitu pula yang agresif, punya pilihan instrumen investasi yang jauh lebih besar dibandingkan dengan profil risiko yang moderat, apalagi yang konservatif. Ini kita coba jabarkan ya, instrumen-instrumen investasi apa saja yang bisa dimanfaatkan oleh setiap individu dengan masing-masing kategorinya. Kalau kategori rendah umumnya kita rekomendasikan bisa investasi dalam bentuk deposito atau reksadana, tapi yang underlying-nya itu adalah pasar uang. Jadi reksadana yang instrumen investasinya hanya deposito misalnya gitu. Atau reksadana pendapatan tetap, tapi yang instrumen investasinya surat berharga negara. Jadi efek yang diterbitkan oleh pemerintah
di mana kita tahu tidak mungkin pemerintah itu bangkrut, tidak mungkin pemerintah tidak membayar utangnya. Itu yang kita sebut instrumen yang cocok untuk yang masuk kategori resiko rendah. Sementara kalau resiko menengah itu kita bisa tawarkan reksadana yang sifatnya terstruktur seperti reksadana terproteksi atau reksadana penyimpanan terbatas. Kenapa kita tawarkan yang seperti ini? Karena umumnya reksadana ini memberikan imbal hasil yang lebih besar dibandingkan bila investasinya hanya di reksadana pasar uang atau reksadana pendapatan tetap. Namun memang resikonya pun lebih besar daripada pasar uang atau pendapatan tetap. Nah, untuk yang resiko tinggi itu kita tawarkan reksadana saham. Reksadana saham itu namanya high return, high risk, high return. Memang ketika kita kejatuhan bintang, maka saham yang dibeli, misalnya saham Telkom atau kemarin yang sempat turun itu saham Goto, itu ketika naik luar biasa naiknya bisa 35%, bisa 45%, tapi ketika dia jatuh pun bisa sampai 60 atau 70%. Nah, di situ memang tantangannya, tapi secara jangka panjang biasanya yang namanya saham itu selalu akan naik. Secara jangka panjang ya, kita bicara time horizon 5 tahun, time horizon 10 tahun. Itu contoh-contoh instrumen investasinya. Nah, kemudian perbedaan instrumen keuangan dengan instrumen non-keuangan. Kita coba lihat perbedaannya apa saja. Kalau instrumen keuangan, misalnya karakteristik depositonya, kalau kita mau investasi, kita harus datangnya hanya ke perbankan. Kemudian kalau mau kita deposito, nggak bisa kita deposito 50.000, 100.000, 500.000. Sekarang kalau nggak salah minimumnya itu 10 juta. Di bawah itu mereka akan sarankan untuk tempatkan di tabungan. Jangka waktu pun telah ditentukan. Kadang-kadang 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, bahkan sampai bisa 12 bulan. Pencairan memang sesuai dengan jatuh temponya. Kalau 1 bulan ya setelah 1 bulan baru bisa dicairkan. Dan akan ada penalti bagi pencairan di luar jadwal. Itu untuk deposito. Sementara kalau obligasi, memang dibanding deposito, obligasi umumnya memberikan return atau hasil yang lebih besar. Tapi juga kalau mau berinvestasi harus datang ke agen penjual. Investasinya juga cukup besar, 1 juta, 10 juta, bahkan kadang-kadang ada obligasi yang harus minimum investasinya 100 juta. Jangka waktunya mulai dari 370 hari, 5 tahun, bahkan ada yang 10 tahun kalau misalnya itu obligasi yang terkait dengan infrastruktur yang dananya kemudian dipakai untuk pembangunan jalan tol atau untuk pembangunan bandara atau untuk pembangunan bendungan. Itu tenornya biasanya lebih panjang lagi. Kuponnya itu dibagikan secara tetap, kadang-kadang setiap bulan sekali, 3 bulan sekali, atau 6 bulan sekali. Nah, berbeda dengan deposito yang hanya bisa dicairkan pada tanggal jatuh temponya, maka kalau dia obligasi, dia bisa diperjualbelikan. Jadi kita misalnya hari ini beli obligasi, seminggu kemudian kita butuh uang, maka obligasi itu kita jual. Caranya adalah dengan datang ke broker. Kita bilang saya mau jual obligasi, nanti mereka akan membantu menjualkan obligasi kita pada harga pasar dan tentu saja nanti mereka akan meminta imbalan fee atas penjualan obligasi kita. Penerbit itu bisa pemerintah, bisa juga korporasi. Karakteristik dari obligasi. Saham. Saham ini walaupun diperjualbelikan di bursa, tapi kita
Kalau kita sebagai investor individu, kita mau beli saham, kita harus melalui perusahaan sekuritas. Ada minimum investasinya, itu 1 lot. Berapa rupiah 1 lotnya itu tergantung sahamnya. Kalau yang sahamnya 1 lembarnya 5.000, maka 1 lot dikali 100 atau dikali 500. Jangka waktunya sebenarnya kalau saham itu relatif tidak ada jangka waktunya. Jadi saham itu going concern, selama perusahaannya ada, maka sahamnya bisa diperjualbelikan. Jadi relatif tidak ada jangka waktunya, tapi kalau untuk keperluan investasi, rekomendasi kita minimum 1 tahun sampai 5 tahun. Karena kalau misalnya hanya 1 minggu atau 2 minggu, itu jatuhnya bukan investasi, tapi itu jatuhnya adalah trading. Trading risikonya sangat tinggi. Kadang-kadang hari ini harganya 1.000, 2-3 hari kemudian mungkin bisa turun jadi 800. Tiba-tiba kita dalam seminggu rugi 20%. Itu yang tidak kita rekomendasikan. Nah, hasilnya apa yang kita bisa terima ketika kita berinvestasi di saham? Yang pertama adalah berupa dividen. Kapan kita menerima dividen? Ketika perusahaan yang sahamnya kita beli itu menghasilkan keuntungan. Karena dividen itu diambil dari keuntungan. Kalau perusahaannya rugi, maka tidak ada dividen. Selain dividen, kalau kita punya saham, kita berinvestasi di saham, maka kita punya harapan suatu saat saham yang kita beli itu meningkat harganya. Kita beli hari ini 1.000, mungkin tahun depan jadi 1.200, tahun depannya lagi jadi 1.400. Nah, atas kenaikan harga saham itu, maka itu adalah namanya capital gain. Capital gain kita bisa uangkan, kita bisa terima hasilnya kalau kita jual. Tapi kalau tidak kita jual, itu hanya sekedar hitung-hitungan di atas kertas. Tapi kalau dividen, itu biasanya dividennya tunai. Jadi perusahaan biasanya bagi dividen setahun 2 kali. Ada dividen utama, ada dividen interim. Nah, ketika dividen dibagikan, itu nanti dividennya masuk langsung ke rekening kita. Sama seperti kalau kita menerima bunga deposito. Sama seperti kalau kita menerima kupon obligasi. Kemudian harga jualnya, kalau deposito pada saat jatuh tempo akan kembali senilai pokok. Kita taruh uang 10 juta, maka pada saat jatuh tempo kembali 10 juta. Tapi kalau kita di saham, kita 1.000, pada saat kita jual belum tentu 1.000. Karena yang menentukan berapa kita terima pada saat kita jual adalah harga pada saat itu. Harga yang tercantum di bursa. Jadi ketika saham yang kita miliki di bursa disebut Rp900, maka ketika kita jual, kita terima Rp900 dikurangi fee broker. Itu karakteristik dari saham. Nah, kemudian tambahan pengetahuan, kita coba lihat seperti apa notasi dan simbol yang biasa dipakai di pasar modal. Kalau kita mau beli saham, kita mau beli obligasi, kita mau beli sukuk gitu ya, tentu ada kriteria-kriteria yang kita harus pahami, yang kita harus pelajari, dan kita harus pertimbangkan untuk menjadi bahan kita mengevaluasi apakah instrumen yang kita beli itu adalah instrumen yang baik, adalah instrumen yang aman. Mereka di pasar modal, mereka mengenal simbol-simbol. Ketika mereka memberi rating AAA, itu yang sebelah kanan ya, itu artinya perusahaan tersebut memiliki kemampuan membayar kembali hutang yang paling tinggi. Jadi dia paling aman dibandingkan dengan yang lain-lain. Ketika dia dapat AA, dia masuk kategori kemampuannya sangat kuat. Single A kuat, triple B masih memadai. Nah, di pasar itu dikenal bahwa
rating triple A, double A, dan triple B itu adalah masuk kategori investment grade. Jadi pasar pun sudah memberi rekomendasi kepada kita, kalau mau investasi carilah instrumen yang ratingnya minimal triple B. Karena triple B itu secara analisanya itu memiliki kemampuan yang memadai untuk membayar kembali hutang-hutang mereka, termasuk kalau misalnya itu adalah obligasi yang kita miliki yang nanti suatu saat akan jatuh tempo. Sementara kalau hanya double B, single B, triple C, apalagi D itu sebetulnya tidak direkomendasikan untuk kita investasi, kecuali kalau kita masuk kategori agresif. Karena apa? Walaupun misalnya kemampuan membayarnya dianggap agak lemah, tapi yang namanya perusahaan kan ada siklusnya. Kadang-kadang perusahaan itu lagi terpuruk, tapi entah kenapa suatu saat ada perubahan geopolitik, ada perubahan cuaca, ada perubahan makroekonomi, kemudian tiba-tiba perusahaan itu kembali berkembang. Sebut saja batu bara. Batu bara tahun 2018, tahun 2017 itu relatif hampir tidak ada harganya. Harga di pasaran kalau kita ekspor sangat rendah sehingga tidak menguntungkan. Tiba-tiba ada COVID, tiba-tiba ada krisis energi, kemudian batu bara kembali diminati oleh negara-negara di luar negeri. Harganya naik 2, 3, 4 kali lipat. Kemudian perusahaan-perusahaan batu bara yang tadinya sahamnya tidak diminati, sekarang sahamnya kembali diminati, harga sahamnya kembali meningkat. Itu yang istilahnya buat investor yang masuk kategori agresif itu yang dicari. Waktu beli murah, tapi 2, 3, 4, 5 tahun kemudian dengan adanya perubahan geopolitik, perubahan makroekonomi, harganya membumbung tinggi. Sehingga keuntungan yang diperoleh dari minimal dari capital gain itu bisa berkali-kali lipat. Mungkin kalian ada yang dengar Haji Isam kan, yang sultan dari Kalimantan Selatan, nah itu bisnisnya bisnis batu bara. Kemudian satuan perdagangan, fraksi harga dan auto rejection. Jadi ada di perdagangan itu ada satuan perdagangan, jadi kita tidak bisa menjual saham atau membeli saham sesuai dengan uang yang kita punya, tapi ada satuan-satuannya yang bisa kita beli atau kita jual. Kalau untuk yang nilai harga sahamnya di bawah 200, maka satuan perdagangannya adalah Rp1. Maksimum sampai 10. Kalau harga antara 200 sampai 500, satuan fraksinya adalah Rp2. Jadi setiap kali saham itu naik, dia naiknya Rp2. Misalnya dari 200 jadi 202, dari 202 jadi 204 gitu. Sementara untuk yang harga sahamnya antara 500 sampai 2000, dia fraksi kenaikannya setiap kelipatan Rp5. Begitu terus sampai kalau di atas 5.000 maka dia kelipatannya adalah Rp25. Dia bisa auto rejection, jadi ini upaya dari regulator kita, Bursa Efek Indonesia. Setiap kali ada pergerakan harga saham yang signifikan, itu akan ada auto rejection. Bisa ketika saham meningkat terlalu pesat, itu auto rejection atas, atau ketika saham menurun juga terlalu rendah, terlalu drastis, itu ada auto reject bawah. Tujuannya apa? Supaya pasar tidak terlalu fluktuatif, supaya kalau investor rugi pun investor tahu sehari dia kemungkinan ruginya hanya sekian persen, misalnya 10%, misalnya 20%, seperti tadi disebut. Contohnya untuk yang saham 50 sampai 200, maka rentang atas bawah diizinkan 35%. Artinya maksimum capital gain, keuntungan dalam satu hari itu hanya 35%. Begitu pula maksimum kerugian adalah 35%. Untuk yang di atas 5.000, batas atas bawah yang diizinkan adalah plus minus 20%.
Nah, ini notasi-notasi pada saham, kalau misalnya nanti berkesempatan datang ke bursa, studi banding, di sini ada juga notasi-notasi atas saham-saham yang diperdagangkan. Ya, B misalnya ada permohonan pilot dari perusahaan tersebut gitu, atau kalau M misalnya ada permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang, atau sering disebut atau kita baca di media massa PKPU. Kemudian ada laporan keuangan terakhir tidak ada pendapatan usaha. Jadi kalau misalnya dia ada S, artinya ada risiko atau ada potensi perusahaan tersebut tidak membagikan dividen. Itu yang sampai bawah sampai L adalah bahwa perusahaan tercatat belum menyampaikan laporan keuangan. Nah, ini 2 hari yang lalu ini Pak Presiden kita, Pak Prabowo, di acaranya Muhammadiyah, dia Muktamar Muhammadiyah menyampaikan, banyak yang disampaikan ya, tapi yang barangkali relevan dengan topik kuliah praktisi kita hari ini adalah dia mengatakan kalau main-main saham itu, kalau orang kecil pasti kalah. Untuk orang kecil itu biasanya saham sama dengan judi. Yang menang itu yang bandar besar, yang kuat ya kan. Jadi ini benar-benar quote dari Pak Prabowo Subianto pada saat Muktamar Muhammadiyah. Ada background ceritanya, tapi yang barangkali saya akan coba share di kesempatan ini adalah bahwa kalau kita mau main saham memang kita harus mempersiapkan diri. Tidak bisa kita istilahnya datang masuk ke gelanggang tanpa kita mempunyai ilmu pengetahuan yang cukup, tanpa kita pernah mempelajari seperti apa transaksi saham di bursa. Itu yang dimaksud dengan Pak Prabowo. Kemudian kalau kecil itu sama dengan judi, karena memang yang tadi kita lihat sudah di sebelumnya, satu saham tuh bisa aja turun harganya sampai 35%. Artinya kalau 3 hari berturut-turut mungkin makin mendekati nol nilainya gitu. Jadi kita salah pilih saham, maka kita akan menderita atau mengalami kerugian yang lumayan signifikan. Hari berikutnya pihak OJK dan Bursa Efek Indonesia secara serempak menanggapi statement dari Pak Prabowo, dan karena yang bicara Pak Prabowo tentu statement pertama mereka menyetujui statement tersebut, tapi mereka mengatakan tambahannya adalah makanya kenapa Bursa dan OJK itu saat ini semakin sering melakukan program literasi, semakin sering melakukan program sosialisasi dan edukasi. Tujuannya apa? Adalah agar masyarakat kita itu paham seperti apa transaksi di saham. Bahwa transaksi saham itu tidak sama dengan investasi atau membeli deposito, membeli obligasi. Saham itu adalah hal yang sangat berbeda karena sifatnya yang bisa diperjualbelikan kapan saja dan fluktuatif. Sehingga orang bisa untung besar, tapi bisa juga rugi besar. Untuk itulah maka kenapa kami hadir hari ini. Kami dari perusahaan manajer investasi yang memang sehari-harinya mengelola reksadana untuk kami tawarkan kepada calon-calon investor. Kenapa reksadana? Ya karena ini adalah jembatan bagi calon-calon investor yang memiliki minat berinvestasi di pasar modal, tapi tidak punya cukup pengetahuan, tidak punya cukup sumber daya, baik keuangan maupun sumber daya lainnya untuk berinvestasi langsung. Maka kita terbitkan reksadana. Maka semua pemerintah didorong
manajer investasi untuk menyediakan produk-produk reksadana yang memang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik dari masyarakat Indonesia. Saya jelaskan ininya barangkali ya, secara undang-undangnya bahwa reksadana adalah wadah yang digunakan menghimpun dana masyarakat pemodal, kakak-kakak, mbak-mbak mahasiswa termasuk, untuk diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Reksadana itu seperti makan rujak, isinya macam-macam, ya. Isinya bisa deposito, isinya bisa obligasi, isinya bisa saham, sahamnya pun bisa macam-macam, bisa saham perusahaan telekomunikasi, bisa saham perusahaan perbankan, perusahaan tambang, bisa perusahaan consumer goods, bisa lain-lain. Itu semua dimasukkan dalam wadah yang namanya reksadana. Investor tidak perlu repot-repot memilih instrumennya apa, karena yang buat dia yang paling penting adalah ya berinvestasi di unit penyertaan reksadananya. Jadi dibayangkan kalau reksadana dianalogikan sebagai perusahaan, maka unit penyertaan reksadana itu adalah saham perusahaan. Cuman bedanya reksadana sama perusahaan, kalau perusahaan bentuknya perseroan terbatas, kalau reksadana bentuknya kontrak investasi kolektif. Jadi legal statusnya dia adalah sama-sama berstatus hukum, tapi bentuknya ada KI, kontrak investasi kolektif. Investor berinvestasi pada reksadana. Reksadana dikelola oleh dua pihak, oleh kami manajer investasi dan oleh Bank Kasedian. Tugas Bank Kasedian adalah mengadministrasikan. Kami sebagai manajer investasi yang mengelola reksadana dilarang untuk memegang secara fisik maupun secara administrasi atas instrumen-instrumen investasinya. Tujuannya supaya ada check and recheck, supaya tidak ada abuse of power dari manajer investasi yang mengelola dana masyarakat, supaya investornya aman. Dikelolanya oleh manajer investasi, tapi asetnya disimpan oleh Bank Kasedian. Apa aja portfolio efek yang bisa dikelola, itu kita bisa lihat di sebelah kanan, bisa obligasi, bisa sukuk, bisa saham, bisa instrumen investasi lainnya, bisa juga deposito atau instrumen pasar uang. Itu adalah sekilas apa itu reksadana. Lebih detailnya kita coba membayang-bayang kenapa kita harus pilih reksadana. Kenapa tidak kita investasikan langsung di obligasi atau di saham. Tadi kita sudah bahas kalau deposito itu kita butuh uang, kita hanya bisa cairkan pada saat dia jatuh tempo. Obligasi kita mau jual, kita harus datang ke agen penjual. Saham, kalau kita mau jual, kita datang ke perusahaan sekuritas. Kalau reksadana, kalau mau jual, tinggal datang ke perusahaan manajer investasi, terus isi form redemption. Kalau mau beli, isi form subscription. Kapan? Bisa kapan aja. Dari jam 9 sampai jam 1 siang. Itu transaksi akan dianggap efektif di hari yang sama. Setelah jam 1 siang, maka transaksi akan efektif di hari berikutnya. Jadi dia reksadana liquid, membantu investor untuk jaga-jaga kalau misalnya dia punya kebutuhan yang mendadak. Kemudian dia tanpa biaya, khususnya misalnya yang kami kelola, subs, mau redeem, mau beli, mau jual itu tidak dikenakan biaya. Tapi kalau datang ke perusahaan sekuritas, ke broker, ada fee jual, ada fee beli. Kemudian bebas pajak. Hasil dari investasi pada reksadana itu sudah bebas pajak. Jadi sudah tidak lagi diperhitungkan sebagai aset moneter, aset fiskal yang dihitung pada saat kita melakukan perhitungan pajak di akhir tahun. Kemudian terjangkau. Kalau deposito
ada yang bank yang masih mau nerima 1 juta, ada yang sudah minimum 10 juta. Obligasi juga satuan investasinya biasanya 1 juta, 10 juta, bahkan ada yang 100 juta. Kemudian saham satuan investasinya 1 lot. 1 lot itu pengalinya bisa 100, bisa 500. Kalau misalnya harganya 5.000 kali 100 berarti minimum mesti 500.000. Nah, kalau reksadana itu ada yang bahkan bisa mulai 10.000. 10.000 sudah punya reksadana. Nah, itu semua dirangkum dengan yang paling kanan. Bahwa reksadana ini modalnya minimal, tapi manfaatnya optimal. Investasi cukup dengan nilai sedikit, tapi menikmati layaknya sultan. Kenapa? Saya coba jelaskan gini ya. Ada yang hari ini punya uang di dompet 1 juta nggak? Nah, itu 1 juta. Di sini bank yang terdekat bank apa? Bank BRI misalnya ya, yang paling banyak ya. Datang ke teller, ke counter, terus bilang ke mbak, ke masnya, saya mau deposito 1 juta. Kebetulan BRI minimum deposito 1 juta. Terus counternya atau customer service-nya bilang, oke, saya buatkan bilet. Terus dia nengok ke counter rate yang suka ada di dinding. Kalau 1 juta, tenor 1 bulan, itu sekarang rate-nya 2,25%. Gross, belum dipotong pajak. Pajak deposito 20%. Berarti kalau 20% dikurangi lagi 0,45. Berarti 2,25 dikurang 0,45 tinggal 1,8% yang diterima setiap tahun atau dibagi 12 setiap bulan. Kemudian datang misalnya ke kantornya Pak Sur, bawa uang 1 juta, saya mau investasi di reksadana pasar uang. Pak Sur sekarang berapa return pasar uang? Pak Sur bilang sekarang returnnya 5%. Ini real ya, actual ya. Jadi tadi membandingkan dengan counter rate-nya bank yang hanya netnya 1,8, kalau datang ke kantor Pak Sur, kalau pasar uang sama-sama yang underlying-nya deposito, itu dapatnya 1 tahun 5% atau dibagi 12, jadi sebulannya kira-kira 0,45%. Jauh lebih besar dibandingkan yang bank yang hanya 1,8. Nah, kemudian barangkali pertanyaan berikutnya, kenapa bisa investasi di reksadana yang instrumennya sama-sama deposito Bank BRI, tapi kok returnnya bisa 5%? Karena itu saya bilang bahwa modalnya minimal tapi manfaatnya maksimal. Karena walaupun kalian hanya taruh 1 juta di reksadana itu sebagai unit penyertaan, tapi ada 5.000, ada 10.000 dari kalian yang juga menempatkan jumlah yang sama di kita. Sehingga kita punya uang misalnya 100 miliar. Kita punya uang 200 miliar yang terkumpul. Nah, kalau kami datang ke BRI bawa 100 miliar, tentu diperlakukannya beda sama bank. Kalau misalnya kalian datang 1 juta, hanya dipertemukan sama customer service. Kalau kita datang, kalian ditemukannya sama manajernya. Dan manajernya bilang, Pak, kalau 100 miliar tidak pakai counter rate. Kita pakai rate negosiasi. Bapak mau berapa? Saya bilang, sekarang kita mau memberi yang terbaik buat investor kita. Saya mau rate-nya 6,5%. Dikasih 6,5%. Tadi kalau counter rate 2,25%, karena kita bawanya 100 miliar, kita dikasihnya 6,5%. Netnya berapa? Dikurangi 20%, itu maka dari 6,5 kita masih dapat 5,2%. Potong biaya custody, biaya management fee, masih kita bisa berikan ke investor 5%. Itulah kenapa investor yang hanya punya uang 100.000 yang ditolak sama bank kalau mau ditaruh deposito, tapi begitu ditempatkan di reksadana, dia bisa dapat return yang maksimal. Karena ada faktor power negosiasi, leverage.
uang 100.000 itu dikumpulkan dari sekian banyak orang, kemudian hasil yang dikumpulkan itu kita datang ke bank supaya kita bisa nego dengan bank mendapatkan return yang paling tinggi. Kalau paling tinggi 6,5%, kita dapat 6,5%. Kalau paling tinggi 7%, kita dapat 7%. Dan hasilnya bukan untuk manajer investasi, hasilnya untuk investor. Itu yang kita sebut dengan modal maksimal, tapi manfaatnya maksimal. Nah, bagaimana kita memilih investasi yang tepat dan aman? Tentu pertama kita kenali profil investasi diri kita masing-masing, kemudian kita pilih jenis produk yang sesuai kebutuhan, mau pendek, menengah, panjang, kita perhatikan aspek legalitasnya, ini penting ini. Kalau mau tahu MIA, MIB itu seperti apa, bisa cek ke OJK, bisa email ke layanan konsumennya OJK. Kemudian pahami siapa regulatornya. Kalau manajer investasi itu regulatornya OJK. Kalau bursa komoditas kalian mau trading emas itu regulatornya Bapepti. Kalau misalnya Bapak Bank BPR itu regulatornya Bank Indonesia. Itu juga sumber referensi yang kita bisa belajar supaya kita tidak salah dalam memilih instrumen investasi. Dan yang terakhir tentu kita harus baca ketentuan dari produk yang kita akan berinvestasi. Nah, apa-apa aja jenis reksadana yang umumnya kita tawarkan, ini yang saya tampilkan ini adalah yang untuk sifatnya open end. Jadi apa itu reksadana open end? Itu reksadana yang kita selalu kelola, tidak ada jatuh temponya, dan investor bisa keluar atau masuk kapan aja. Kemudian kalau kita lihat dari risiko dan potensi hasil investasinya dan jangka waktunya, maka ketika kita punya dana yang tidak terlalu panjang ininya, maksudnya yang mungkin dalam 1 tahun akan kita pakai, maka sebaiknya dana itu kita investasikannya di reksadana pasar uang. Ketika kita punya dana yang mungkin baru akan kita pakai 2 atau 3 tahun, mungkin rekomendasinya adalah reksadana pendapatan tetap. Dan bisa juga reksadana campuran itu yang isinya kombinasi antara obligasi pemerintah, obligasi korporasi, dan saham. Atau kalau kita punya tabungan yang mungkin tidak akan kita pakai dalam jangka waktu yang singkat, misalnya baru 5 tahun atau 10 tahun lagi, maka rekomendasinya adalah berinvestasi pada reksadana saham. Itu semakin tinggi hasilnya, semakin tinggi pula potensi risikonya. Nah ini barangkali sebelum kita pindah ke modul atau presentasi berikutnya terkait perencanaan keuangan Pak Surya. Ini diingat atau kembali mengingatkan lagi kepada teman-teman yang tadi saya sampaikan di awal, khususnya misalnya untuk mahasiswa bahwa investasi yang terbaik itu memang adalah investasi pada diri sendiri. Kalau punya tabungan ikhlaskan untuk tabungannya untuk nambah-nambah ilmu, untuk ikut kursus training supaya bisa dapat sertifikat keahlian atau bisa dapat gelar yang lebih tinggi, misalnya nanti lanjut S2 atau bahkan S3. Karena apa? Kalau kita mampu meningkatkan kompetensi pribadi supaya bisa unggul dibandingkan dengan sesama lulusan mahasiswa nanti, itu akan jadi investasi juga. Karena nanti pemberi kerja akan melihat dari sekian banyak pelamar kerja, tentu yang akan dipilih satu adalah yang secara kualitas akademis yang paling bagus. Terus secara kompetensi adalah yang memiliki
keahlian lebih dari misalnya sekedar keahlian umum yang ditunjukkan dari ijazah S1. Mungkin dia punya keahlian khusus yang lain, entah bisa dia pernah ikut kursus pasar modal, pernah ikut kursus analisa bisnis, pernah ikut kursus yang lain. Itu juga menjadi nilai tambah bagi kita pada saat nanti kita lulus dan mencari kerja. Tentu sama dengan tadi kalau kita investasi di deposito atau obligasi yang berharap ada tambahan pendapatan dari kupon, dari bunga atau dari dividen, maka kalau kita berinvestasi pada diri sendiri, harapannya nanti membuahkan hasil dalam bentuk misalnya gaji yang lebih tinggi, sehingga otomatis kan impact-nya tuh sama seperti kalau kita investasi di instrumen-instrumen pasar modal yang memberikan ekstra pendapatan buat kita di hari. Jadi itu yang mungkin untuk sesi pertama kita tutup sampai sekarang, sampai saat ini dulu. Sebelum kita pindah ke yang kedua, yang terkait perencanaan keuangan, kalau ada pertanyaan, monggo silakan Ibu. Baik, terima kasih. Bagaimana semuanya para peserta kuliah praktisi hari ini? Masih semangat ya? Aplaus dulu, yuk. Oke. Kenapa? Karena tadi alhamdulillah bagus banget Pak materinya Pak. Kita juga sangat terbantu dengan materi dan paparan beliau mengenai investasi dan juga beberapa hal terkait langkah-langkah, kemudian beberapa hal yang terkait dengan produknya dan sebagainya. Sehingga saya kira di sini sudah ada yang lebih berniat berinvestasi sebelah sini. Pastinya kira-kira setelah tadi lihat beberapa produk dan profil-profilnya, berniat kemana? Masih bingung? Masih, tapi tadi saya kira ada beberapa hal yang sangat cukup jelas memperlihatkan bahwa investasi itu dengan beberapa langkahnya, kemudian produknya. Hal ini kita ada keuangan dan non keuangan. Pilihannya di sini kadang-kadang kalau ditanya mahasiswa tuh mau ke emas misalnya ya Pak ya, bahkan bisa aja ya Pak ya, walaupun masih mahasiswa ke emas, atau misalnya tadi kemudian ada yang sudah catch dengan reksadana ya, itu sangat bisa untuk di gitu ya. Nah, langsung atau ada pertanyaan dulu, silahkan. Ada yang mau mengajukan pertanyaan? Satu. Oke. Sambil menunggu yang lain kita persilahkan. Mungkin apakah panitia bisa membantu untuk sound mic-nya? Mas ini. Oke, silahkan. Tes. Oke. Ya, silahkan. Baik, saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, selamat pagi Bapak Ibu dosen, dan selamat pagi juga Pak Ade. Terima kasih, tadi materinya sangat bagus sekali. Saya sangat tertarik setelah mendengarkan materi dari Bapak perihal reksadana pasar uang, Pak. Yang saya ingin tanyakan itu sebenarnya ada dua pertanyaan, Bu, Pak. Pertanyaan pertama itu dari reksadana, dua macam reksadana. Yang saya ketahui itu ada dua macam, yaitu reksadana konvensional sama reksadana syariah. Itu perbedaannya bagaimana? Lalu yang kedua yang ingin saya tanyakan, sebelumnya saya coba mencari tahu perihal reksadana, saya coba download aplikasi Bibit sebelumnya, dan baru hari ini saya juga mendownload yang PNM, yang jago. Tapi sebelumnya di Bibit itu saya coba cari tahu, di bagian reksadana pasar uang, itu di setiap
di setiap apa ya? Di setiap apa yang kita mau beli itu kan ada detailnya dan ada tingkat returnnya atau tingkat pengembaliannya. Dan tingkat pengembaliannya itu kan bermacam-macam, ada 5%, 6%, atau 4%, dan sebagainya. Nah, yang ingin saya tanyakan, tingkat return yang disertakan di situ, yang bermacam-macam itu akan dikembalikan pada waktu 1 tahun setelah kita membeli atau dalam waktu, perhitungan waktunya bagaimana, Pak? Terima kasih. Oke, baik. Monggo Pak Ade langsung saja. Terima kasih, tadi belum disebut Mas apa? Muhammad Rian Fadilah, Pak. Rian. Rian. Ya, makasih Mas Rian. Ya, Pak. Oke, ada 2 pertanyaan. Pertanyaan pertama, jenis reksadana. Apakah itu konven atau itu syariah? Tentu itu terkait atau ada hubungannya dengan di mana reksadana tersebut berinvestasi. Kalau misalnya itu konvensional atau dibalik, itu reksadana syariah, maka dia berinvestasi pada instrumen-instrumen investasi yang ada dalam list daftar efek syariah. Yes. Ya. Itu sudah spesifik gitu bahwa kalau reksadana syariah hanya boleh berinvestasi pada efek-efek pada instrumen yang ada di daftar efek syariah. Baik itu adalah khususnya saham ya. Saham itu yang ada sekian ratus saat ini diperdagangkan, belikan di itu sebagian masuk dalam kategori saham syariah. Jadi kalau misalnya kita bicara saham multi bintang gitu kan, itu saham perusahaan bir, itu pasti bukan saham syariah. Dan otomatis tidak akan kita temukan pada reksadana syariah. Reksadana syariah itu mayoritas berinvestasi pada saham-saham yang dimiliki atau diterbitkan oleh perusahaan misalnya yang bergerak di bidang consumer goods, yang bergerak di bidang pertanian. Bahkan kadang-kadang saham perusahaan pertambangan pun itu tidak masuk kategori saham syariah karena katanya dianggap operasionalnya itu merusak lingkungan. Ya, itu suka tidak dikategorikan sebagai aktivitas yang memenuhi kaidah-kaidah syariah. Jadi itu. Ya, sementara kalau instrumen atau reksadana konvensional boleh berinvestasi pada efek syariah. Jadi semestanya reksadana konvensional pasti lebih banyak, lebih luas daripada reksadana syariah. Karena reksadana syariah itu sudah aturannya sudah jelas ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional, hanya boleh berinvestasi pada efek-efek yang memang diterbitkan dan masuk dalam daftar efek syariah. Itu yang perbedaan konven dengan syariah ya. Kemudian tadi Mas bilang ada informasi publikasi di Bibit yang menyebutkan tingkat return dari reksadana-reksadana yang ada di Bibit, yang 4%, 5%, 6%. Itu hitungan 4%, 5%, dan 6% itu dari kenaikan nilai aktiva bersih reksadananya. Jadi berbeda dengan deposito yang kalau menjanjikan bunga gampang misalnya 6% 1 tahun, maka setiap bulan kita menerima 0,5%. Tapi kalau itu adalah reksadana, maka yang imbal hasil itu tidak dibagikan, tapi dinikmati oleh investor dari kenaikan nilai aktiva bersihnya. Jadi kalau dibilang simpel misalnya 6% gitu ya, dia tingkat bagi hasil 6%, maka investor yang berinvestasi 1 juta di 1 tahun sebelumnya, maka hari ini dia nilai investasinya menjadi 1.060.000. Jadi itu kalau kan ini teman-teman dari Fakultas Ekonomi ya, tahu itu adalah unrealized gain. Jadi keuntungan tapi yang belum bisa direalisasikan karena
masih berupa keuntungan di atas kertas, atas nilai investasi kita. Nah, kapan kita bisa realisasikan adalah dengan cara kita melakukan penjualan atas reksadana tersebut. Jadi tahun lalu kita naruh uang 1 juta, maka saat ini sudah ada imbal hasil 6%, ketika kita cairkan yang 1,60 juta. Kapan itu dibayarkan adalah pada saat kita melakukan penjualan reksadana. Baik, Mas Rian sudah cukup menjawab ya. Sudah cukup menjawab Ibu, tapi izin konfirmasi Bu, sebentar Ibu. Kalau misalkan izin Bapak perihal ketika kita membeli reksadananya, kan itu ada tingkat pengembalian yang tadi saya coba contohkan Pak. Kalau misalkan kita membelinya tiap bulan, itu tingkat pengembaliannya juga menyesuaikan berarti Pak. Nanti 1 tahun sebelumnya, 1 tahun selanjutnya, terus 1 tahun 1 bulan selanjutnya, atau bagaimana Pak? Nah, ini reksadana ini berbeda dengan deposito. Kalau deposito kita datang ke counter rate, datang ke counter, bilang ini deposito bunganya 6%. Nah, bulan depan kita dapat bunga 0,5%. Pokoknya terus tempatkan lagi di bank, kita setiap bulan dapat 0,5%. Kalau reksadana, tadi disebutkan misalnya ini reksadana A, imbal hasilnya 1 tahun 6%. 6% itu adalah bukan yang diperjanjikan ke depan, tapi itu adalah kinerja 1 tahun yang lalu. Nah, ke depannya mau berapa, tidak ada yang bisa memastikan akan berapa. Jadi, itu adalah referensi bahwa 1 tahun yang lalu reksadana itu memberikan hasil saat ini 1,6%. Tapi ke depan mau berapa itu memang sangat tergantung kepada kinerja reksadananya. Dan kalau misalnya tiap bulan berinvestasi, nggak apa-apa, itu bagus. Cuman hasilnya akan seperti apa sangat tergantung kepada berapa nilai aktiva bersih dari reksadana tersebut pada saat kita melakukan penjualan kembali. Nah, kapannya kita bisa melakukan penjualan kembali? Bisa kapan aja. Nggak usah nunggu 1 bulan, nggak usah nunggu 3 bulan, nggak usah nunggu 6 bulan. Kapan aja kita jual, kita bisa jual. Kuncinya adalah dilihat NAB di hari penutupan sebelumnya. Jadi kalau kita mau jual saham reksadana hari ini, kita lihat kemarin penutupan reksadana ini nilai aktiva bersihnya berapa. Kalau misalnya disebut di situ 1.500, ya kita punya misalnya 1.000 unit gitu kan, berarti nanti kita akan terima hasil atau uang 1.500.000. Terima kasih. Kita beri satu kesempatan lagi. Kalau belum, mungkin di situ ya. Kita lanjutkan dulu materinya. Nanti ada beberapa hal yang masih kita bisa diskusikan dengan waktu yang masih cukup ya. Baik, silakan. Kita barangkali untuk ini kita kuis dulu ya. Kuis boleh, dulu. Boleh, Ya, silakan Pak Sur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin berdiri, Yan. Biar adik-adik melupakan sejenak besok. Kita konsentrasi dulu. Selamat reminding. Tadi Pak Ade menjelaskan. Investasi. Apa itu investasi? Ada yang tahu? Ini ada hadiahnya nih. Wah, ini sudah dipersiapkan nih. Ada yang tahu investasi? Ayo. Nah, silakan Pak. Menurutnya silakan, termasuk menurut Dr. Dian boleh. Siap Pak, ini menurut Dokter Ian Pak. Kebetulan saya sendiri. Saya cuma beropini saja Pak. Bukan beropini Pak, maksudnya menggunakan bahasa saya sendiri. Tadi kan saya juga sempat bertanya perihal reksadana, dan itu juga salah satu contoh dari investasi. Jadi investasi itu adalah ketika kita memberikan sesuatu
baik itu material maupun non material pada saat ini, yang di masa yang akan mendatang itu akan mendapatkan imbal hasilnya kepada diri kita sendiri, Pak. Seperti itu, Pak. Jadi bisa dicontohkan kalau misalnya saat ini kita memberikan tabungan kita ke reksadana, nantinya di masa yang akan mendatang kita dapat menikmati imbal hasil dari situ. Adapun contoh lainnya ketika kita belajar di perkuliahan saat ini, nanti di masa yang akan mendatang kita mendapatkan imbal hasilnya berupa apa? Gelar, ilmu, dan sebagainya. Seperti itu, Pak. Terima kasih. Jadi investasi adalah komitmen mengaktifkan saat ini untuk diinvestasi pada portfolio efek agar kita mendapat keuntungan di masa depan. Nah, tadi Pak Ade juga menjelaskan investasi itu ternyata nggak hanya fisik, ada investasi leher ke atas, pengetahuan. Kalau adik-adik passionnya nggak punya rasa bisnis, jadi dosen tambah 15 juta umur 70, silahkan dikejar ya Pak Dian. Bagaimana Pak Dian? 15 juta. Oke, yang kedua, tadi Pak Ade juga menjelaskan reksadana. Gantian dari sini ya. Reksadana adalah di sini internetnya jelek Bu ya, nggak bisa baca di sini. boleh. Silakan, boleh searching. Reksadana adalah Ayo silakan. Reksadana adalah boleh Nah, baca. yang di atas. Tapi duluan. Oke, saya hitung 1, 2. Apa sebelah sini ada? Oh sini ada Pak. Siap. Oh dari sana. Sini Oh dulu ya ya, sini Pak juga Rizal. ada. Oke. Sebutkan nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Zulfa Ramadhani dari Prodi Administrasi Perkantoran. Saya izin menjawab mengenai pertanyaan Bapak. Reksadana itu merupakan wadah untuk penghimpunan dana dari masyarakat yang dikelola oleh manajer investasi dan diinvestasikan dalam berbagai instrumen. Contohnya kayak saham, organisasi, sama pasar uang. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Zulfa. Mbak Zulfa, silakan ambil Mbak hadiahnya. Mas Trian dan Mbak Silakan, Sulfa. Mbak. Oke. Boleh dibantu juga. Oke. Sekarang karena tadi tidak balik yang saya mau bertanya. Kan, Mbak. Perkenalkan, nama saya Nisa Kafi dari Prodi Manajemen. Sebelumnya saya tadi kayak tertarik dengan reksadana kan Mbak. Tapi dari prospek investasi reksadana sendiri itu 5-10 tahun ke depan itu bagaimana? Apakah menjanjikan bagi kita seorang mahasiswa? Terima kasih Bapak. Bahas apa tadi? Anissa. Ya, baik, terima kasih. Kalau didefinisikan menjanjikan, memang kan janjikan untuk Mbak Anissa sama Mbak Zulfan itu mungkin berbeda, ya. Karena tiap orang, tiap individu pasti punya ekspektasi yang berbeda. Makanya tadi waktu kita menjelaskan mengenai tahapan, yang paling utama nomor 1 tujuan. Itu menjanjikan atau tidak menjanjikan itu tergantung tujuan kita. Kalau tujuan kita misalnya membeli rumah, tapi terus kemudian strategi investasinya hanya investasi di reksadana dana 100.000 per bulan, tentu itu tidak menjanjikan gitu kan, karena tidak realistis dengan tidak realistis antara
strategi investasi dengan tujuan investasi. Kemudian kalau mengenai imbal hasil, nah memang saat ini imbal hasil tuh biasanya relate sama jenis reksadana yang akan kita pilih. Kalau misalnya pasar uang mungkin saat ini returnnya sekitar 5% per tahun. Tapi kalau misalnya pendapatan tetap bisa 7, bisa 8 sampai 9% per tahun, tergantung nanti instrumen pendapatan tetapnya apakah hanya surat berharga negara atau bisa corporate obligasi corporate yang memang secara alami memang dia menawarkan tingkat bagi hasil yang lebih tinggi daripada SBN. Atau kalau misalnya lebih ingin lebih besar lagi imbal hasilnya mungkin berarti pada reksadana yang underlying-nya itu saham. Jadi kalau Mas definisikan menjanjikan itu adalah return yang lebih tinggi, mungkin reksadana saham jadi menjanjikan return yang lebih tinggi untuk 5-10 tahun ke depan. Tapi lagi-lagi ini kita bicara psikologis generasi Z berarti sekarang ya. Kalau Gen Z itu kan secara umum ingin serba cepat tapi ingin serba tinggi. Makanya banyak yang investasi katanya pengennya di kripto. Karena kripto itu kemarin sejak Donald Trump terpilih sampai sekarang sudah meningkat hampir 40% dalam tempo kurang dari 2 bulan. Itu memang kalau dibandingkan dengan reksadana tentu reksadana jadi tidak menjanjikan gitu kan. Karena jauh sekali lebih menguntungkan kalau berinvestasi pada kripto. Tapi di sisi lain kita khususnya di Indonesia kita sama-sama tahu bahwa kripto itu belum ada regulatornya. Sekarang mungkin lagi disusun, tapi saat ini sampai dengan hari ini tidak ada regulatornya. Artinya kalau tidak ada regulatornya, tidak ada perlindungan konsumennya. Kita mungkin bisa berinvestasi lewat platform yang dikelola oleh asing, yang dikelola di Indonesia. Terus secara buku mungkin kita bisa mencatat keuntungan, tetapi ketika ada dispute, ketika ada perselisihan, tidak ada yang melindungi kita karena aset itu belum ada regulatornya. Jadi itu juga perlu jadi pertimbangan bahwa tidak sekedar kita mengejar keuntungan yang tinggi, tapi ternyata risikonya tidak termitigasi karena dia masih menjadi produk yang diatur oleh pemerintah. Sehingga kita jadi sesuatu, nanti baliknya kita juga yang merugi, kita juga bukan pihak yang mengelola kripto itu. Ya, makasih Mbak Anissa ya. Oke, terima kasih nih. Selamat Mbak Anissa. Kita berlanjut ke materi kedua, insya Allah tidak lama. Saat ini dari 100 orang yang teliti, ternyata 78 orangnya nggak ngerti investasi, nggak ngerti mau menabung kemana. Investasi adalah salah satu bagian dari ada yang tahu beda investasi dan bisnis? Hanya tipis. Investasi bagian dari bisnis dan dari. Tapi yang membedakan sangat penting adalah keterikatan, keterlibatan. Semakin kita terlibat, semakin kita tidak terlibat investasi. Kalaupun pembentukan suatu wadah badan usaha PT, kita hanya sebagai maksimum komisaris. Syukur-syukur hanya pemegang. Kalau kita terlibat di manajemen, direktur, apalagi di manajer, tadi diceritakan oleh Pak Ade, saya investasi. Pengetahuan kita tentang investasi
arah mana kita akan bergerak. Tujuan utama kita apa? Apa itu? Orang-orang yang tadi misalnya akrab kan saudara kandung, betul. Biasanya dua-duanya yang itu nggak lapor Pak Dian. Mudah-mudahan nggak ada ya. Ternyata dari yang terlibat investasi bodong, mereka lapor aja ya, yang diketahui ya 114,9 kerugian mereka yang dilaporkan. Biasanya orang Indonesia apalagi orang Jawa kalau kapusan nggak mau cerita malu. Yang terlihat terdeteksi 114 panah, kita mundur karena lenting kita lebih cepat apa investasi emas dan keuangan kita. Ada yang tahu tentang tujuan keuangan? Oke, kasih mak. Perencanaan keuangan adalah menurut FP 4 Pak Dian adalah proses untuk mencapai tujuan hidup seseorang melalui pengelolaan keuangan secara terintegrasi. Boleh Mungkin dibantu, bisa Mas? dibantu. Next. Next slide. Untuk apa? Karena semuanya nanti kebanyakan harapan kita akan mencapai masa tua. Mencapai masa tua ketika adalah pas jamin efendi. Mudah-mudahan ujung usia kita di masa emas kita semua emas. Oke? Namun ada resepnya, terutama mas-masnya. Nanti kalau istrinya cemas, Mas, cukup dibawa ke toko emas. Mas saya bilang. Oke? Nah, siklus kehidupan mau nggak mau kita akan melampaui ini. Mudah-mudahan kita semua sampai ke ujung itu. Ujung masa 6 tahun setelah kita melalui masa tidak dan kemudian masa setengah yaitu masa kita seolah-olah memiliki rencana saja akan dengan mudah HP-nya. Rencana. Padahal realitanya ada jembatan yang tebing, hutan, dan badai. Kita akan apalagi yang nggak bisa. Oleh karena itu kita siapkan rencana kita. Goal kita itu mau agar Mbak yang tahu Sar tujuan keuangan apa? Tujuan keuangan adalah semua cita keinginan kita di mana yang membutuhkan biaya. Kalau enggak tujuan biaya itu bukan tujuan keuangan. Hati Mas, pacaran perlu biaya enggak Mas? Oh perlu, sudah punya ya Mas?
Oh, kok tahu biayanya? Itu tujuan keuangan. Yang pertama adalah dana darurat. Dan lebih lanjut, mewujudkan tempat tinggal, menyekolahkan anak, mungkin mewujudkan kendaraan, dan lain-lain sampai untuk tujuan ibadah. Masing-masing orang boleh tidak sama, boleh berbeda, tidak ada yang salah. Yang salah adalah mereka yang tidak punya tujuan keuangan. Boleh beda. Jadi, tujuan keuangan adalah semua cita-cita, harapan, keinginan di masa depan yang membutuhkan biaya. Tujuan keuangan. Next. Ini untuk jargon dari perencanaan keuangan. Ada namanya smart budget. Ada kan ikan dulu hanya pakai. Dan kebalik, tanya dulu baru balik. Dan kita harus coba setiap income kita harus kita sisihkan dulu. Ya, pajak dan cari pajak dan terhutang. Utang itu berapa persen minimum. Kemudian sisi yang kedua adalah dana darurat dan tabungan juga. Dana darurat besarnya 3 sampai 6. Nah, yang kita kebutuhannya itu kita, maka dananya 40. Cara mewujudkannya gimana? Minimum 20. Nggak harus kita tabung. Rekomendasi dari perencana keuangan, penempatan dan dari administrasi, kalahkan inflasi, maka direkomendasikan pasar uang. Ini jenis yang risikonya paling rendah, dana pasar uang. Kemudian juga tabungan, dan tidak kalah pentingnya adalah hutang. Hutang yang paling tolerir adalah hutang bodok. Satu-satunya hutang konsumtif yang kita adalah hutang pengadaan rumah tinggal. Itu satu-satunya hutang yang ditolerir. Kecuali yang sudah mau tinggal di Mertua Indah. Rumah bolehlah hutang 20% minimum. Kemudian sisi ketiga adalah proteksi dan investasi. Nah, sisanya 40% itu untuk memenuhi. Kalau untuk need saja belum cukup, ya wonnya nanti beli. Tapi kalau wonnya sudah terpenuhi, jangan terlalu menyiksa diri kali-kali. Ya, kita makan diri. Need and want. Maksimum 40%. Maksimum 10, 20, 30. Kalau 40% ini kelebihan gimana? Smart budgeting ini keuangan kita akan sehat. Kalau keuangan kita sehat, maka kita bekerja tidak tenang, tidak dikejar-kejar pinjol. Kalau kita bekerja dengan tenang, insya Allah produktivitas kita akan tinggi. Kalau produktivitas kita tinggi, sebagai pedagang tentunya makin laris, sebagai karyawan gajinya, pangkatnya makin tinggi. Ya. Maka mulailah dengan kesehatan keuangan. Jangan kita terjebak
euforia kita bekerja nanti memperbesar. Ada contoh, satu anak Queen, zamannya Pak Harto 3 periode. Kurang apa? Dia punya komitmen. Gue kerja 2 tahun tidak akan mengubah style gue. Selama 2 tahun, dia tidak mengubah stylenya seperti mahasiswa baru lulus. Alhasil, mampu menang dan yang pertama. Nah, komitmen itu aja 2 tahun deh. Biasanya kita gaji pertama, wah bagi-bagi, beli apa, kemana-mana gitu ya. Ya enggak? Next. Boleh ditiru. Untuk mewujudkan itu, harus setiap bulannya. Kita jaga pendapatan kita. Bagi adik-adik, pengetahuan ya. Nanti ketika lulus, adik-adik menerapkan ini. Kalau begitu sudah terjebak hutang, ada temennya yang sudah rajin menabung, melalui apa? Rekening saving, investment, dan protection. Tahu di situ. Nah, kita yang mau dipakai hari-hari ditaruh di rekening. Lainnya biar ketak-katik, kita kontrol tidak. Kalau dulu hemat tangkal itu kuno. Sekarang belanja pangkal kaya. Mau bukti? Orang yang bisa belanja berarti punya. Orang yang belanjanya banyak berarti uangnya. Orang yang uangnya banyak. Nah, tapi agar kita bisa belanja konsumtif, kita harus saving, belanja investasi. Ya. Jangan semuanya belanja konsumtif ya. Belanja investasi agar selalu kita dapat belanja pangkal kaya. Next. Ini ada tadi yang disampaikan. Reksadana itu kayaknya ada 4 wadah yang dipakai karena masyarakat oleh investasi. Nah, kalau bukan namanya bukan reksadana. Yang keempat, nah kalau 4 katanya hafal. Di PNM itu ada pasar uang, pendapatan tetap, campuran, saham, indeks, dan adik-adik nanti bisa membuka websitenya PNM. Itu ada jenis-jenis produk, makin ke bawah, itu resikonya makin tinggi. Kamu buka kok di atas itu berarti risikonya paling rendah. Risikonya yang paling rendah apa? Pasar uang. Next. Cara berinvestasi melalui PNM kemarin kami sudah link ya, adik-adik untuk berinvestasi di pasar modal harus punya SID. Itu kayak KTP-nya pasar modal. Sebagaimana adik-adik membuka rekening di bank. Persis sama itu. Bahkan ada yang sangat sensitif adalah foto KTP dan nama ibu kandung di dalam aplikasi itu. Memang benar, banyak kasus. Tapi kami sebagai setiap hari kesalahan yang kita bikin hari pagi pertama. Yang kedua, PNM sudah menerapkan ISO 201. Kita jaga
Kalau terjadi penyalahgunaan informasi, kita kena. Nah, Google Form itu yang mendapat tugas untuk membukanya hanya satu orang yang dari divisi IT. Divisi IT lainnya nggak tahu. Divisi pemasaran apalagi bisa buka, nggak bisa. Makanya nggak bisa kita share ke Pak Dian, Pak ini Google Form caranya buka gini. Jadi keamanan data adik-adik terjamin. Nah, kemarin dapat laporan saya adik-adik yang banyak yang belum mengisi foto selfie dengan KTP. Silahkan dilengkapi agar adik-adik semuanya bisa mendapatkan yang luar ID. Saya kan di Custodian Central Effect akan tapi. Nah, bagi mereka yang melengkapi dan sudah menerima ID, nanti akan ditambah sertifikat seminar yang ditandatangani dan next. Ini produk-produk yang ada di Jago. Yang pertama adalah PNM. Ini minimum pembeliannya 100.000. Performanya karena pasar ruang biasanya naik tapi kecil karena high risk high return. Ini risikonya paling rendah. Tetapi di reksadana pasar ruang PNM return per tahunnya ini 5,28%. Net. Nggak ada pengurangan pajak lagi karena pajaknya sudah dalam transaksinya. Oke, next. Ini Optima bulanan. Ini adalah produk yang luar biasa terutama untuk mereka yang memerlukan biaya bulanan karena membagikan dividen secara otomatis secara bulanan. Ini Optima bulanan. Ya. Sama ini balik. Ini adalah reksadana berpendapatan tetap. Grafiknya juga stabil. Dalam 1 tahun 5, net. Itu masih kena 20%. Kalau obligasi pajak masih kena 10%. Ini net. Optima bulanan, reksadana fixed income. Next. Nah, ini reksadana yang untuk mereka yang punya risk profile agresif, indeks kayak saham. Saat ini perkembangannya adalah 13%. Pas turun nih, kemarin nyampe 30%. Ada ya, dalam memberi saham, kita jual saat kita beli saat turun. Nah ini PNM Index Info Bank 15 ini lagi turun nih. Tadinya di atas 30% nih. 13,7. Tahun ini lagi turun. Silakan nanti ya, ini simulasi di dalam PNM Sijago, silahkan buka webnya. Itu ada platform untuk menghitung. Kalau kita punya rencana keuangan begini, investasi dengan risk profile begini, saya ingin S2 3 tahun lagi, berapa yang harus saya kumpulkan? Contohnya begini, kalau kita mau S2 2 tahun lagi, berapa? Misalnya 30 juta ya S2, dengan memasukkan risk profile kita, maka akan keluar rekomendasi kan Anda dana pendapatan tetap
yang potensi Cek, cek. Perkenalkan, nama saya Esa Nurjana dari Prodi Administrasi Bisnis. Sebenarnya tadi penjelasannya sudah cukup bagus, Pak. Cukup baik, mudah ditangkap. Tapi yang mau saya tanyakan itu mengenai penanaman investasi di reksadana. Nah, dalam penanaman investasi di reksadana itu yang mau saya tanyakan, adakah referensi ataupun saran perusahaan untuk penanaman modal tapi resikonya itu rendah dan itu tuh bertujuan untuk agar tidak terjerat investasi bodong gitu bagi kita yang mahasiswa, karena kalau mahasiswa kan kebutuhannya banyak nih seperti tadi dari smart budgeting yang telah dijelaskan. Nah, ada nggak sih kayak saran perusahaan yang dia itu menjanjikan tapi resikonya itu rendah buat kita penanaman investasi dalam reksadana? Tuh, terima kasih. Esa. Terima kasih Mbak Esa. Yang pertama, secara ketentuan nggak boleh kan gambaran yang saya katakan masa lalu, dan itu bukan jaminan di masa pertama. Yang kedua, di Indonesia ada 96 hanya diawasi oleh Pusat. Bahkan saat ini kami itu sangat termakan waktunya menyelesaikan masalah administrasi dalam rangka apa? Dalam rangka mengamankan investor. Jadi mau investasi dimanapun 96 itu aman. Nah, tapi ada trik-triknya. Kalau mau investasi di jajaran 20 besar manajer investasi, nah lebih aman lagi. Maksudnya PNM. Masuk 20 besar. Masuk lagi, yang BUMN, lebih aman lagi. PNM juga. Terus returnnya kan bisa dibanding-bandingkan ya. Tadi yang yang dari sudah ke bibit ya, kan returnnya udah ketahuan itu. Ada yang 4-6%. Nah, kita milih yang 20 besar, yang BUMN. Nah, antara 4 sampai. Oke, terima kasih atas pertanyaannya yang bagus. Terima hadiah. Ini bisa untuk Mbak. Kita punya pacar? Pasti ngomongnya belum. Terima kasih. Terima kasih Pak Suryadi. Maaf karena keterbatasan waktu, kebetulan ini dari boleh mau akan masih ada dua. Oke. Yang berbang. Penempatan yang karena Ya. Pasar Uang. Terima kasih Mbak. Siapa? Terima kasih. Mbak Angel. Ya, silakan Mbak Angel.
Wah, ini sedang bagi-bagi nih. Oke, nggak apa-apa, aplaus saja buat temennya. Oke, Satu lagi, ada empat kan empat jenis reksadana. ya. Wah, silakan. Terima kasih. Namanya siapa? Mas Bimo. Oke, Mas Bimo, silakan Mas, bisa untuk minum Mas. Baik, terima kasih karena waktunya sudah datang dari kami, Pak Ade. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau ada salah penyampaian dan semoga yang kami sampaikan bisa bermanfaat untuk adik-adik semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita beri aplaus yang sangat meriah. Alhamdulillah.